Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Bimbingan dan Konseling kelas Indralaya, dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama, Rizky Ansya Amar Diopani, yang kedua saya sendiri, Febiasti Fajriah, yang ketiga Pita Apriani, dan yang keempat Kalisna Mujidalipah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang macam-macam permasalahan dalam belajar. Fobia sekolah. Fobia sekolah sering disebabkan oleh stres aditif, yaitu ketika kekhawatiran bertambah seiring waktu. Penyebabnya beragam, mulai dari hubungan dengan siswa lain, atau kesulitan pembelajaran dengan guru, dan kesulitan belajar. Fobia ini juga sering terjadi karena kecemasan atau ketakutan berlebih akan perpisahan dengan orang tua atau takut meninggalkan rumah. Beberapa gejala yang ditunjukkan seperti 1. Enggan pergi ke sekolah. 2. Anak mulai membuat beberapa alasan yang berlangsung hampir setiap hari. 3. Tantrum. Sementara itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, yaitu 1. Mendorong motivasi dengan tegas. 2. Berbicara dari hati ke hati. 3. Konsultasi ke sekolah. 4. Meminta bantuan ekstra dari ahlinya untuk mengatasi masalah ini, seperti lakukan bimbingan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegagalan dalam sekolah. Apa sih kegagalan? Kegagalan adalah di mana ketidakberdayaan manusia dalam melakukan suatu hal dan mengakibatkan mudah menyerah, kurang bisa mengontrol diri dalam lingkungan sosial. Adapun faktor kegagalan dalam sekolah, yakni yang pertama, memiliki keyakinan yang salah. Faktor yang cukup berpengaruh kenapa orang gagal meraih prestasi adalah keyakinan yang salah atau memiliki keyakinan yang negatif tentang orang berprestasi. Yang kedua yaitu tujuan tidak jelas. Alasan selanjutnya kenapa banyak orang yang gagal atau tidak memiliki prestasi tinggi ialah karena memiliki tujuan yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu tidak yakin berhasil. Banyak orang menetapkan tujuan tapi tidak yakin bahwa tujuannya tersebut dapat tercapai. Yang keempat yaitu tidak memiliki strategi yang tepat. Banyak orang yang gagal atau kurang mempunyai prestasi yang maksimal karena tidak memiliki strategi belajar yang tepat. Yang kelima yaitu tidak memiliki program belajar. Setinggi apapun keinginan kita untuk meraih kesuksesan, tidak akan tercapai bila tidak memiliki program belajar. Yang keenam yaitu tidak melakukan tindakan sesuai program. Kesalahan lainnya kenapa orang tidak meraih prestasi puncak dalam belajar adalah dalam prosesnya sering tidak melakukan tindakan sesuai program. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan evaluasi. Kesalahan berikutnya adalah tidak melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dilakukan apabila melakukan ke arah tujuan atau tidak. Yang kedelapan yaitu menyalahkan orang lain. Penyebab kegagalan belajar lainnya adalah menyalahkan orang lain atau situasi. Banyak orang menyalahkan pihak lain, situasi atau kondisi untuk menutupi kelemahannya dan menjadikan alasan kenapa dia tidak berhasil. Yang kesembilan yaitu mencari alasan. Banyak orang mencari alasan untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya dalam mengejar prestasi belajar. Yang kesepuluh yaitu melakukan pembenaran. Banyak orang yang melakukan pembenaran terhadap keberhasilan orang lain dengan maksud untuk menutupi kelemahan dan kemalasannya. Yang kesebelas yaitu mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang mundur dari perjuangannya untuk meraih tujuan sebelum tujuannya tercapai. Adapun yang ke-12 yaitu sering menunda. Sering menunda merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan kita gagal meraih prestasi maksimal. Bila kita sering menunda program belajar atau menunda mengerjakan tugas sekolah atau PR, berarti menghilangkan peluang untuk meraih prestasi maksimal. Adapun yang terakhir, yang ke-13 yaitu terpengaruh pesimisme orang lain. Secara sadar atau tidak disadari bahwa pesimisme orang lain dapat menyerumuskan kita ke jurang kegagalan.
Saya akan menjelaskan perilaku menyontek. Menyontek atau cheating, perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara tidak jujur seperti melihat hasil jawaban orang lain, menulis catatan kecil di meja, telapak tangan, atau sobekan kertas yang tersembunyi, melihat buku pedoman, bahkan bisa saja menggunakan media elektronik seperti handphone. Menurut Anderman dan Murdoch pada tahun 2007 terdapat 4 jenis perilaku menyontek. Yang pertama, social active, di mana contohnya ketika ujian berlangsung, seorang pelajar meminta jawaban kepada pelajar lainnya. Yang kedua, social passive, contohnya ketika sedang ujian, pelajar membiarkan pelajar yang lain untuk melihat hasil pekerjaannya atau pasrah dalam memberikan contekan. Yang ketiga, individualistic opportunistic, contohnya membuka buku atau menggunakan internet handphone saat ujian berlangsung. Dan yang keempat, independent plan, contohnya membawa materi atau catatan ke dalam ruangan tes ujian itu dengan sengaja. Selanjutnya terdapat aspek-aspek perilaku menyontek menurut Nurmayasari dan Murusdi 2015. Yang pertama, perilaku atau behavior. Yang kedua, sasaran atau target. Yang ketiga, situasi atau situation. Dan yang keempat, waktu atau time. Nah, yang terakhir terdapat faktor penyebab perilaku menyontek menurut Hartanto 2012. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapat nilai yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Yang keempat, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang terakhir, tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek itu sendiri di sekolah tersebut. Burnout bersekolah. Burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respon terhadap stres dan ketegangan hidup. Pada perkembangan lebih lanjut, pada sebagian anak mulai timbul rasa jenuh atau burnout untuk bersekolah. Menurut ahli, Pines dan Aronson, burnout sebagai kondisi emosional seseorang atau siswa yang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan atau tugas sekolah yang meningkat, yang menyebabkan seseorang cenderung stres dan tidak mampu mengendalikan sebuah emosional.